large caliber 45, I'd say. Diawali dengan memperlihatkan sebuah disclaimer bahwa film ini terinspirasi dari kejadian nyata, yang berarti adegan-adegan dalam film ini bukan dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi, melainkan dibuat berdasarkan kisah nyata yang sesungguhnya. Berlatar di Afrika, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda Afrika bernama Jojo tidak pakai keong racun yang nampak sedang ngajanteng sekaligus syok dengan sebuah pemandangan mengerikan tatkala para tentara dan tim evakuasi menemukan begitu banyak jasad korban yang termasuk orang tuanya yang terkubur akibat perang saudara yang saat itu terjadi di sana. Ketika seorang wanita dan satu komandan sedang menggali kuburan lain, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah getaran hebat dan... ya, si wanita pun tewas ditarik ke dalam air yang meskipun sudah diberondong peluru oleh para pasukan, si wanita tetap mati dengan kondisi tubuh terbelah. Dan inilah Primeval. Kejadian ini pun menjadi topik utama di berita-berita mancanegara hingga ditugaskanlah sekelompok tim reporter berita. Di antaranya ada tim sang ketua, Afifa sang reporter hewan, Stephen sang kameramen, dan Matt Collin atau kita panggil saja Mamat sang pentualang penjinak binatang pengendali ular garaga penakluk buaya tidak pakai darat. Yeah, and I want you to capture it. Network News Channel will finance the hunt in exchange for exclusive rights. Sesampainya di Afrika, mereka berempat pun langsung disambut oleh seorang pria bernama Harry. Ini orangnya yang mengatakan agar mereka hati-hati dalam perjalanan menuju desa yang akan menjadi sumber berita mereka, karena bukan hanya buaya saja yang menjadi ancaman, melainkan konflik perang saudara yang sedang terjadi di negara ini pun membuat mereka harus ekstra hati-hati karena beberapa pemberontak atau para militan tidak akan segan-segan membunuh mereka semua. Let's face it, it's the only reason why you people are here. Good luck. Mereka pun menempuh desa yang dituju menggunakan sebuah kapal cai yang ketika Afifa dan tim sedang mengobrol malam, tiba-tiba... ya, baru saja dibicarakan sudah muncul para pemberontak atau para militan yang mendekati kapal mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini sehingga mereka bisa tetap melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, lebih tepatnya desa yang akan mereka tuju, yakni Desa Soria Miduha, bukan Mitoha ya, Miduha. Kita akan melihat seorang anak kecil yang sedang akan mengambil bonekanya yang hanyut, dan tiba-tiba... kembali ke tim dan kawan-kawan yang sudah sampai di checkpoint pertama, yang di situ mereka bertemu dengan seorang pria bernama Jacob. Ini orangnya yang akan bertugas menjadi pemandu mereka menuju desa Soria, di mana Jacob sendiri merupakan seorang pemburu berlisensi yang ahli dalam memburu predator mematikan, yakni buaya. Yang dimana hal itu sedikit ditentang oleh Mamat sang petualang, yang notabene dirinya merupakan penyayang binatang dan menganggap bahwa buaya adalah hewan yang berharga yang tidak bisa begitu saja untuk dibunuh. Poacher? No, I'm a licensed hunter. I'll call the whole thing off. I'll pack up my gear. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Dibantu beberapa warga lokal, Jacob pun membawa tim dan kawan-kawan menuju desa Soria, di mana dia juga membawa sebuah kandang raksasa untuk menjebak dan menangkap buaya yang sedang mereka buru. Tiba di desa Soria, semua warga pun nampak senang dengan adanya kelompok reporter yang akan merekam aktivitas mereka, di mana di situ ada seekor anjing liar yang sengaja diangklengkan di tengah sungai sebagai persembahan supaya buaya-buaya di sekitar sini tidak menjadikan manusia sebagai korbannya. Hal itu tentu membuat jiwa keanjingan Afifa timbul sehingga dia memutuskan untuk menyelamatkan si anjing tersebut. Sebelum pergi ke lokasi tempat tewasnya si wanita yang ada di awal film, tim dan kawan-kawan pun menemui seorang dukun desa untuk mendapatkan sedikit informasi via gaib tentang apa yang akan mereka hadapi di sini. Di mana Mbah Dukun mengatakan bahwa buaya yang sedang mereka cari yang telah menewaskan banyak korban jiwa merupakan buaya dengan spesies terbesar yang pernah ada, di mana peluru biasa tak akan mempan terhadap buaya dengan kulit tebal dan tidak punya rasa malu tersebut.
Tim dan kawan-kawan pun meminta bantuan kepada para pemuda lokal untuk menggotong kandang raksasa si buaya, di mana Jojo yang ikut membantu pun sempat melihat beberapa pria bersenjata di mobil yang cukup mencurigakan. Tiba di lokasi, Jacob pun langsung memasang kandang dengan seekor kambing sebagai umpannya, sementara tim dan kawan-kawan bersiap dengan kamera dan peralatan mereka yang akan merekam dan memantau seluruh aktivitas yang terjadi pada kandang tersebut. Apipa sendiri sedang memberikan upah kepada para pemuda sebagai imbalan atas ngagotong kandang, di mana seorang tentara yang bertugas menjaga kelompok reporter ini pun nampak ngehulang melihat Afifa memberi uang. Entahlah, mungkin dia kepegin juga. Singkat cerita, malam pun poe karena Jojo sudah tidak memiliki keluarga akibat dibantai oleh para pemberontak pun membuat tim dan kawan-kawan simpati, sehingga Jojo direkrut untuk menjadi pembantu mereka pada misi ini, yang dimana saat mereka semua sedang mengobrol, tiba-tiba muncullah sepasang mata dari dalam air, sehingga Jacob dan Mamat langsung pergi bersiap di lokasi untuk menembak sebuah peluru elektronik semacam alat pelacak yang akan memberitahu mereka kemanapun si buaya pergi. Whoa, that's big. That's huge. Ukuran dari si buaya ini ternyata sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun, yakni berukuran mungkin 3-5 kali lipat ukuran manusia, di mana saat buaya ini batal memakan umpannya, Mamat pun segera menembakkan peluru pelacaknya sehingga mereka tidak akan kehilangan posisi si buaya tersebut. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Mereka pun dikejutkan dengan menghilangnya umpan yang entah kapan terjadinya, di mana pada saat yang bersamaan Stephen pun meminta izin untuk mengambil footage di sekitar sini, di mana saat Stephen sedang berada di antara semak belukar, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah pemandangan mengerikan ketika para pria yang mencurigakan tadi ternyata adalah para pemberontak yang sekarang sedang akan mengeksekusi Mbah Dukun bersama keluarganya, yang hal itu berhasil direkam oleh Stephen sebagai bukti kejahatan yang sudah mereka lakukan. Sebagai pria keturunan Afrika, Stephen tentunya sangat geram dengan tindakan para pemberontak, di mana dia meminta agar mereka segera pulang dan melaporkan hal ini. Tetapi Jacob yang sudah bertahun-tahun di tempat ini pun mengatakan bahwa percuma saja kau melapor karena terdapat banyak sekali oknum yang terlibat dalam konflik ini, sehingga ketika kau mencoba melapor, mungkin kaulah yang justru akan mati. Okay. Well, we'll call the police. Don't be cynical, Stephen. I'm not being cynical. No. We're powerless. There's nothing to be done. Di sisi lain, kita akan melihat Jojo sedang masuk ke dalam kandang dan memancing buaya itu untuk muncul, di mana motivasi dia melakukan itu adalah karena ingin berjasa kepada tim dan kawan-kawan dan berharap akan diajak ke Amerika setelah misi ini selesai. Tapi tiba-tiba, Oh, shit. ya, saat itulah muncul si buaya yang mencoba untuk menenggelamkan si Jojo, di mana kita akhirnya akan melihat ukuran si buaya yang sangat-sangat besar. Bahkan ketika The Rock alias Dwayne Johnson ditelan hidup-hidup pun tak akan mampu bertahan dari 10 detik oleh karena ukurannya yang sangat-sangat babon. Beruntung Jojo berhasil diselamatkan oleh tim, di mana si tentara yang kesal dengan ulah Jojo pun menendangnya hingga membuat si Jojo ketakutan dan lari dari sana. Wrong with you? Stop it! Tell you doing? Back off! Jojo! Dan kita akan dikejutkan dengan fakta bahwa kedua tentara yang bertugas menjaga kelompok ini ternyata adalah oknum yang bekerja untuk para militan, di mana Afifa yang sedang sendirian di tenda pun dipaksa untuk melepaskan pakaiannya dan melayani nafsu bejat si tentara. Tapi tiba-tiba, ya, muncullah si buaya yang langsung menyantok si tentara, di mana Afifa langsung lari ke tim dan yang lain hingga mereka kembali ke tenda tersebut dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. About your crocodile. I never did. A man's dead. Saat itulah si tentara yang satunya lagi pun menembak Jacob di bagian perut, kemudian mengambil komputer mereka yang terdapat rekaman saat Mbah Dukun dieksekusi. Lantas digiringlah mereka ke samping danau untuk ditembak dan ditenggelamkan jasadnya ke dalam air. Tapi tiba-tiba, No! ya, muncullah Jojo Bizarre Adventure yang membunuh si tentara itu dan resmi menjadi pahlawan untuk tim dan kelompoknya. Customs, you are going to America.
Karena semua tenda sudah rusak, mereka pun berteduh di saung yang berada tepat di atas air rawa, yang sebenarnya hal itu merupakan tindakan boloho, mengingat masih ada si buaya yang mungkin bisa kapan saja menyantap mereka semua dari bawah air. Dan benar saja, ketika Jacob sedang diobati dan Afifa sedang menghubungi kawannya untuk meminta pesawat jemputan, muncullah si buaya yang langsung ditembaki oleh Jojo dan tim, di mana saat Mamat berdiri di atas jembatan, muncullah si buaya yang merusak jembatan tersebut dan meruntuhkan saungnya hingga mereka semua masuk ke dalam air. Dan ketika mereka semua berhasil naik ke atas saung runtuh, Jacob pun berhasil mengambil sebuah granat dan melepaskan safety pin-nya. Kemudian disantok oleh si buaya yang ternyata tidak hanya punya badan besar, tetapi memiliki sebuah otak cerdas, di mana si buaya tidak langsung memakannya, melainkan melemparkannya terlebih dahulu hingga sampai granatnya meledak. Barulah si buaya memakan Jacob, yang membuat semua orang olohok dibuatnya. Keesokan harinya mereka pun masih terjebak di atas saung runtuh tepat di atas rawa, di mana helikopter jemputan akhirnya muncul sehingga mereka terpaksa harus turun ke dalam rawa dan mencapai daratan. Dan setelah berhasil, tim dan kawan-kawan pun dengan cepat berlari mencapai titik pendaratan helikopter, yang secara kebetulan muncullah mobil si pemberontak yang berhasil menabrak si Mamat. Sudah mah helikopternya pergi, kini mereka harus kehilangan satu orang lagi dalam kelompok, yakni si Mamat yang ditembak mati oleh para pemberontak itu. Dan oleh karena mereka menembak secara acak, tim dan kawan-kawan pun tidak memiliki pilihan lain selain berlari secepat mungkin, yang dimana adegan ini cukup menegangkan karena mereka harus terpisah satu sama lain untuk membuat bingung pemberontak-pemberontak tersebut. Stephen sendiri turun ke dalam rawa dan harus terjebak di antara duri oleh karena terkejut dengan kemunculan ular yang ada di atas pohon. Sementara itu, si Jojo harus tertembak di bagian bahu hingga terjatuh ke dalam air, yang justru membuat kedua pemberontak itu mengalami kecelakaan yang membuat salah satu dari mereka berdua tewas terlempar keluar dari dalam mobil. Lebok, Tasya. Saat itulah muncul si pemberontak berbadan besar turun untuk membunuh Jojo, tapi beruntung ada si tim yang menodongkan senapan kosong, yang pada akhirnya mereka berdua terlibat perkelahian sengit. Beruntung ada Afifa yang berhasil membunuh si pemberontak, lantas mereka bertiga pun berjalan ke tempat aman sambil mencari di mana Stephen berada. Dan Stephen ternyata masih berada di rawa-rawa, di mana saat dirinya melewati alang-alang, muncullah sang buaya yang sedang adoh-adoh menunggu kesempatan untuk menyantap Stephen. Namun Stephen yang tidak ingin mati cepat pun segera berlari dengan kameranya dan berhasil loncat ke antara pohon bercabang yang membuat si buaya terjepit di sana. Namun ternyata buaya ini sangat pantang menyerah, di mana si buaya tetap mengejar Stephen sampai ke daratan dan... Beralih ke Maya dan kawan-kawan, di mana mereka akhirnya menemukan secercah harapan ketika Harry dan satu tentara muncul untuk menolong, yang pada suatu titik akhirnya terungkap bahwa si Harry yang menyambut mereka ketika di bandara ternyata adalah sang pemimpin penjahat alias militan yang sengaja menyamar untuk menutupi identitas aslinya. Steven. It's best if we are honest with one another. Where is the computer? He works for Lowestoft too. Harry pun meminta mereka menyerahkan kaset rekaman saat eksekusi Simbah Dukun karena takut itu akan menjadi bukti kuat untuk mengungkap kasus kejahatannya, di mana tim yang tidak ingin menyerah begitu saja pun berpura-pura mengatakan bahwa komputernya memiliki sebuah alat elektronik yang bisa dilacak menggunakan GPS-nya, yang padahal tim berniat untuk membawa mereka ke lokasi si buaya raksasa itu berada. It's rigged with an electronic locator. Find it with this. Ketika sudah sampai di rawa, Harry pun menyuruh tim untuk mengambil komputernya ditemani oleh anak buahnya, sementara dia akan menunggu di darat bersama Afifa. Sampai di titik lokasi alat pelacaknya, betapa terkejutnya tim ketika melihat Stephen sudah terbujur kaku tak bernyawa berserta alat pelacaknya yang ternyata sudah terlepas dari tubuh si buaya tersebut. I
got it. Dan pada saat yang bersamaan, Afifa pun berhasil menyeramkan sebuah ember berisi darah pemancing buaya, di mana hal itu dimanfaatkan oleh Afifa untuk kabur, yang pada saat terjatuh ke rawa, muncullah si Tim yang ternyata sudah membunuh anak buah si Harry. Tak lama muncullah si Harry yang menembak kaki si Tim, di mana saat mereka berusaha kabur, muncullah si buaya yang sudah berada tepat di depan mereka bertiga, yang oleh karena masih terdapat darah di tubuh si Harry, si buaya tentunya lebih tertarik menjadikan makan malamnya si Harry. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan Afifa dan Tim untuk melarikan diri, di mana mereka bertiga berhasil mencapai mobil milik Harry yang di dalamnya sudah ada si Jojo yang sedang terluka. Dan ketika mobilnya selip, tiba-tiba setelah semua berakhir, Tim dan Afifa pun membawa Jojo ke Amerika, dan beberapa bulan setelah kejadian itu, konflik perang saudara yang terjadi di sana pun akhirnya berakhir setelah 12 tahun terus-menerus hidup dalam penderitaan, sehingga sekarang mereka sudah bisa hidup dalam kedamaian. Tetapi tamat, ending yang cukup mengkrokodailkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah aku janji, aku setia. Saya John beserta jajaran tim IQ7 cabang Moskow mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tali kolor Amy Fukada.